Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم هذا وبعده. حاضرين والحاضرات jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memudahkan segala urusan kita semua. Tiada satu pun ilmu kecuali miliknya, dan tiada satu pun kejadian kecuali atas izinnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita juga memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan penuh cinta menciptakan kita, memberikan hidup kepada kita, kemudian menghadirkan kita dengan segala kebutuhannya yang telah Ia cukupkan. Dan tiadalah cinta yang paling besar melebihi cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka rugilah kalau seorang hamba kemudian meletakkan cinta-cinta lebih besar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi mereka yang kemudian menjadikan segala sesuatu yang ia lihat dan ia rasakan lebih ia cintai daripada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan salah satu bentuk cinta kita adalah ketika kita mampu menggerakkan seluruh potensi diri kita untuk kemudian hadir ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala
menunaikan salat subuh ini. Dan mudah-mudahan Allah membalas cinta kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Manusia yang begitu mencintai umatnya. Manusia yang kemudian menjadi cahaya dan rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya kepada manusia saja, yaitu baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dari kalanganmu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan sekali kepada manusia ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan dan keselamatan. Keimanan dan keselamatan yang itu merupakan bekal agar kita mendapatkan cinta dari Rabb, dari Tuhan yang sama yang dirasakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menginginkan agar kita selamat dunia dan akhirat atas izin Allah. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada ghil, perasaan buruk terhadap saudara-saudaranya yang telah mengucapkan la ilaha illallah, siapapun ia, kelompok apapun ia, dari beragam macam komunitas apapun ia, selama mereka memiliki tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka jangan sampai kemudian kita tidak mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyayangi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan kebahagiaan bagi saya secara pribadi ketika bisa di subuh yang berkah ini bersama dengan jemaah sekalian. Dahulu mungkin ada saya hadir ke masjid ini baik sebagai khatib tapi mungkin karena takdir Allah juga sehingga rasanya hampir mungkin ada 15 tahun baru bisa bertatap muka dengan jemaah di Masjid Al-Ijtihad kembali dalam rangka ta'lim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala kerendahan hati, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita bisa menghadirkan, berupaya untuk menginspirasi dan memotivasi kita semua agar bisa dapat bersama-sama, saya secara pribadi membenahi pola pikir kita, perasaan dan sikap kita ketika kita menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah. Alhamdulillah saya sudah diizinkan oleh Allah 50 tahun hidup di buminya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama ingin agar gembira ketika mendengarkan kabar gembira
Maksudnya adalah agar senang ketika kita menerima berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari kitabnya Al-Quran yang mulia atau dari kalimat-kalimat utusannya, utamanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini ada keberkahan, ada percepatan, ada kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kehadiran kita sebagai hambanya di muka bumi ini dengan sia-sia. Di dalamnya diiringi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kehidupan mereka keberkahan, kebahagiaan dan percepatan. Tentu itu bisa didapatkan menjadi sebuah anugerah bagi seorang muslim, bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi seorang manusia ketika ia mendekatkan dirinya kepada yang telah menciptakannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada fitrahnya kita semua yuladun 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan bersih. Bahkan sekalipun dia seorang ateis, pada akhirnya ketika ia mendapatkan satu ketakutan dalam kehidupannya, pasti akan keluar dari mulutnya, "Oh my God." Karena itu adalah fitrah, di mana perasaan seorang manusia, seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membutuhkan Rabbnya. Dan itulah perjanjian yang Allah telah memberikannya kepada kita sebelum kita mengingatnya di alam ruh sana. Qalu bala syahidna. Ketika Allah menanyakan kepada kita, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan? Tanpa kita sadari, 40 hari ketika ruh ditiupkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anugerah itu Allah berikan kepada siapapun yang mau mendekatkan dirinya kepadanya. Lalu kemudian setelah ia mendekatkan diri, patuh kemudian kepada Tuhannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya kemudian maukah ketika kita mengerti betapa sesungguhnya Allah menciptakan kita diiringi dengan menghadirkan anugerahnya kepada kita, maukah kemudian dia seorang hamba itu menjemput garansi yang telah Allah anugerahkan atas penciptaannya? Wa'adallahi haqqun, janji Allah itu pasti, janji Allah itu akan ditepati. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, karena katanya dirutinkan, maksudnya nggak tahu dirutinkan, ada jadwal saya berulang-ulang di sini setelah ini. Mudah-mudahan dalam kajian ini, mungkin saya bukan ahli fikih ya Pak ya, nanti kalau soal fikih, soal tafsir dan lain sebagainya ada ahlinya. Saya cuma seorang pedagang yang berusaha untuk mengambil bahagian agar bisa bersama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar. Qalu, menyeru kepada Allah saja. Agar kita sama-sama kunu rabbaniyin, bisa menjadi hamba yang rabbani. Saya memahaminya ketika kemudian bima kuntum tu'alimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun,
ketika engkau telah mempelajari Al-Quran itu dan mengajarkannya. Menjadi Rabbani adalah menjadi pengabdi kepada Allah. Maka ketika kita menjadi pengabdi kepada Allah, yang kita pikirkan adalah bagaimana kemudian kita bisa menjadi junudullah, pekerjanya Allah. Saya nggak mengistilahkan dengan kalimat tentaranya, karyawannya Allah. Bagaimana kemudian setiap pikiran yang ada pada kita, perkataan yang ada pada kita, perilaku yang ada pada kita, itu semua kita arahkan untuk menjadi Rabbaniyin, menjadi hamba yang Rabbani, yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siap menjadi karyawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka apa? Hizbullah, agar kemudian kita mampu menebarkan manfaat dan maslahat dari dinul Islam sebagai dai-dai Allah Subhanahu wa ta'ala, beramar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya sederhana, li'a'la'i kalimatillah, tapi dia menjadi berat ketika kita tidak iringi dengan keikhlasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang bisa menjaga hatinya untuk tetap ikhlas dalam apapun, berusaha visinya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kegiatan apapun, maka dia pasti akan membimbing kehidupannya dengan petunjuk-petunjuk Allah dan nabinya. Maka saya sering bilang, kalau sama keluarga besar saya, jadi saya punya keluarga besar bersama dengan Yayasan Berau Cinta Quran. Alhamdulillah terhimpun di dalamnya lebih kurang 400-an orang. Di antaranya di dalamnya ada 12 guru dan 300 lebih murid. Sebenarnya bukan murid lah, sahabat-sahabat saya untuk sama-sama belajar dengan lembaga yang namanya Markas Quran Khairu Ummah dan lembaga Tahsin Tahfiz Quran Berau yang ada di perumahan Berau Indah. Saya tinggal di Berau Indah, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sering sampaikan dan saya ingatkan kepada diri saya pribadi betapa sesungguhnya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita tentunya juga dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu akan menjadi mulia ketika disandingkan dengan Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kemuliaan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menggaransinya dengan kalimat, saya sering sebut garansi langit. Maksudnya adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian akan hadirkan keberkahan, kebahagiaan dan percepatan dalam kehidupannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita banyak yang hafal ayat ini, ayat pamungkas ketika kita melekatkan diri kita tentang soal kebahagiaan dalam kehidupan di dunia. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
Bahkan bukan hanya itu, Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bahkan Allah pasti memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka siapa saja di antara kita yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan cukupkan. Kenapa? Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya tanpa perlu bantuan. Malaikat-malaikat itu hanya menjadi cara Allah untuk mengenalkan dirinya. Tapi sesungguhnya yang memberi hidup adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah. Yang mentakdirkan kepada kita kehidupan, baik itu gembira atau duka, adalah Allah. Yang mencukupkan semua dari kepenuhan hati kita, itu juga adalah Allah. Bahkan ketika kita berjalan tanpa sadar menghirup udara, udara itu pun dari Allah. Semua yang ada di kepala kita, di atas kepala kita dan di bawah kaki kita, semuanya Allah sediakan untuk kita. Dan itu adalah semua karya Maha Besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang menjadi kebutuhan hidup kita, kecuali semuanya ia datang dari kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kalau seandainya kemudian kita telah mengerti qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatunya, lalu kemudian kita tidak mengenal dengan baik kepada Rabb Zul Zalali wal Ikram. Sedikit waktu yang kita berikan untuk mengenal Allah, bahkan boleh jadi kita pun tidak mengajak istri dan anak-anak kita untuk mengenalnya, sehingga rumah tidak menjadi kebahagiaan bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering mendengarkan, bahkan boleh jadi kita sendiri yang mengucapkan, bahwa apa-apa yang dihadirkan kepada kita berupa rezeki itu telah dijamin oleh Sang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan urusan ini mutlak berada di dalam genggamannya, dalam kekuatannya, dalam kekuasaannya. Tapi bisakah kemudian kita tanya kepada diri kita masing-masing bahwa tanpa dipungkiri banyak di antara kita yang sebenarnya tahu tentang hal ini, tapi tahu dalam tanda kutip sebab ketahuannya, mengertinya itu belum berubah menjadi sebuah keyakinan atau ketenangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di antara kita yang meyakini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena tidak ada keyakinan dan ketenangan, kita bingung kalau seandainya gaji kita telat, ya Fazul. Karena cicilan sudah menunggu untuk dibayarkan. Kadang kita terburu-buru dan tergesa-gesa untuk mencari pinjaman, dan pinjamannya kepinjol. Lupa kita kalau di situ Allah mengingatkan untuk tidak memakan riba.
Atau jangan-jangan kemudian kita meminjam, tapi biar bisa dimudahkan oleh si peminjam, kita mendatanginya dengan cara berdusta. Lupa dia kalau ternyata Allah tidak menyukai itu. Atau boleh jadi karena ketidakyakinannya, tidak ada ketenangannya. Dia menjadi malu untuk menghadapi manusia yang telah memberikan hutang kepadanya. Kebalikannya. Jadi kadang-kadang tanpa sadar kebalik Pak ya. Orang yang berhutang malah yang memusuhi orang yang memberikan hutang. Takut bersilaturahim lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ketenangan. Bahkan banyak dengan cara yang lain. Naudzubillah. Dengan cara apa? Mengambil hak yang bukan haknya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Naudzubillah. Naudzubillah. Padahal dia yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca beberapa sirah-sirah tentang sahabat, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu untuk urusan garam di dapurnya, ia mintanya kepada Allah. Nah ini kita terbalik. Kita merasa ikhtiar dulu baru kepada Allah. Harusnya kepada Allah dulu baru ikhtiar. Tentu ikhtiar yang diajarkan oleh agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hampir apapun bentuknya, ketika kita ada kegalauan, kegundahan atau kegelisahan, pastikan diri kita, benarkah kemudian hadir keyakinan dan ketenangan itu? Mesti yang hadir kepada kita adalah apa-apa yang ada di sekitar kita, bukan kepada Allah untuk minta agar cepat selesai masalah kita. Nanti kepada Allah itu terakhir, kalau udah nggak ada jalan keluar, kayak kapal Titanic mau tenggelam, baru oh my God, nggak ada jalan lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menginstal diri kita dengan instalan Islami, yang sumbernya itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah dampak yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yang dia menginstal dirinya, memenuhi dirinya dengan kekuatan Al-Quran dan Sunnah, nah maka mau nggak mau memang kita ini tidak bisa kalau tidak belajar Al-Quran dan Sunnah. Saya sering bilang minimal Bapak Ibu letakkan di rumah kita itu ada satu tafsir Quran yang untuk dibaca, bukan untuk dikoleksi, bukan cuma untuk ditaruh di pajak, sama satu buku hadis. Saya sering bilang minimal ada tafsir Ibnu Katsir di rumah itu, sama ada fikih sunnah Said Sabiq. Baca itu bersama suami dan istri, agar kita menjadi jelas, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan lompatan-lompatan tadi yang namanya keberkahan, kebahagiaan dan percepatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada satupun hidayah atau hikmah yang terhujam ke dalam hati manusia kecuali ia terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mampu untuk itu. Doa sama Allah, Nabi yang ajarkan.
Allahumma kfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga terhindar dari yang haram. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada kita, waghnini bifadlika amman siwak. Cukupkan ya Allah, kayakan ya Allah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak perlu meminta kepada selainmu. Ini Nabi yang ajarkan. Dan perasaan-perasaan seperti inilah yang perlu kita tumbuhkan di pribadi kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, sehingga jikalaupun satu rumah itu kita merasa kekurangan, kita merasa ada kegalauan, kegelisahan, semua merasa yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah pasti yang menurunkan ketenangan itu dalam jiwa-jiwa orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi memang soal keyakinan dan ketenangan ini bisa jadi sebatas perkataan saja, Pak. Ya. Tapi boleh jadi nanti ketika kita diuji, ya, saya kadang-kadang bingung kan ketika ada teman saya menyatakan masalahnya, ya, seorang suami istri yang anaknya 5 orang. Payah memang saya mau menjelaskannya kalau dengan teori. Karena apa? Karena saya sendiri cuma anak 1 gitu kan. Jadi nggak bisa juga disampelkan, ya. Ustadz sih nggak pernah ngerasakan gimana ketika waktu yang bersamaan saya harus membayar anak saya yang mau masuk SMA, anak saya yang mau masuk SMP, anak saya yang mau masuk SD, bahkan TK, bahkan baru mulai bisa bicara pun harus sekolah, ya kan? Emang ini fungsi negara, Pak. Fungsi negara mestinya. Saya berkali-kali masuk ke Berau ini. Berkali-kali masuk ke Berau. Maksud saya berkali-kali memperhatikan di Berau ini. Mulai pertama sekali 2004 saya masuk ke Berau. Ketika yang pertama kali saya tanya berapa jumlah penduduknya, berapa APBD-nya. Begitu saya tahu waktu itu, kalau sekarang ya 300 dengan katakanlah ya gitu ya, Pak ya. Ini ada apa Pak Taufan Majid Al-Hajj Haji ya, APBD-nya 5,7 katanya. Pokoknya 5 lebih lah, gak tahu saya benar apa enggak. Ya Allah. Saya bilang, luar biasa nih gitu ya. Dahulu waktu awal saya datang itu pernah bilang sama almarhum Pak Warsito, mestinya Berau ini di setiap paling tidak satu kelurahan itu ada keran air yang bisa diambil untuk minum gratis. Kayak di Singapura. Singapura tiap per 2 kilo ada. Seperti itu. Ya. Bisa nggak Berau ini mestinya gratis bayar listriknya, gratis bayar airnya? Bisa, demi Allah. Tapi nggak usah juga nanti saya bilang tunggu kalau saya jadi bupati, nggak perlu. Nanti ada tuh ada Pak Taufan kan. Biar bagi-bagi tugas kita. Apa yang nggak bisa? Karena jumlah penduduk dengan kekayaannya itu luar biasa. Saya sampai hitung-hitung, ya Allah ya Rabb, kata saya kalau seandainya dulu waktu ya katakanlah sekarang 4 atau 5 itu dibagi dengan 300 manusia itu masing-masing, saya hitung-hitung pakai kalkulator, Pak. Saya tanya dulu sama jemaah, wahai jemaah, cukup nggak kira-kira pembangunan yang ada di Berau ini? Cukup. Oke, kalau gitu duitnya kita bagi-bagi aja ya. Tahu Pak berapa Pak hasilnya, Pak? Dari 300.000 jiwa kita ada, masing-masing kita setiap kepala terima setiap hari 46.000 rupiah, kurang lebih 46.000 rupiah. Nggak usah kerja, nggak usah maksudnya ngebangun, semuanya digaji bagi rata. Berarti kalau yang punya anak 6, wah alhamdulillah ya Pak ya. Apalagi yang punya istri 4, masing-masing istri ada anak 5. Sehingga Masya Allah, kalau seandainya ya sudah nggak mampu Ustaz, kalau kita semuanya dibagi, ini gimana mau dikembangkan? Dan saya pikiran bodoh saja, ketawa gitu kan. Oh udahlah kalau gitu gini, kan itu ada 12 bulan, 11 bulannya aja diambil duitnya, yang 1 bulannya simpan untuk dibagi-bagi ke rakyat. Untuk apa? Untuk Ramadan, saya bilang. Jadi Ramadan yang 30 hari itu
ya Pak ya, diambil cuma 375 miliar aja, sisihkan terus bagikan ke masyarakat. Itu sama kayak tadi. Jadi selama bulan Ramadan nggak perlu mikirin kerja, karena kita kadang-kadang, saya khawatir ini ya, di asrul awakhir itu justru yang kadang-kadang begitu banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan, tapi justru kita yang banyak meninggalkan masjid. Benar nggak Pak? Makin maju masjid kita gitu. Padahal keberkahan Allah mau Allah turunkan, tapi malah kita sibuk dengan perniagaan kita. Dan saya tanya ke adik saya, kenapa begitu semangat jualan ketika di asrul awakhir? Saya suka ingatkan adik-adik saya itu kan, karena keluarga saya pedagang semua Pak. Woi bang, 10 hari terakhir mau lebaran Idul Fitri itu omset kita bisa untuk nyewa toko 2 tahun gitu. Coba gimana nggak tertarik ya ya Allah ya. Lalu kemudian kata pemerintah, sudah seluruh masyarakat Berau libur. Nanti saya ngomong sama ibu lah. Libur, nggak usah kerja, semua anak-anak pokoknya penuhi masjid sebagaimana Al-Hajj ya, yang sudah berangkat ke tanah suci. Coba lihat di Makkatul Mukarramah 24 jam Pak? 24 jam Pak ya? 24 jam. Bukan soal negara itu atau daerah itu kemudian terlihat, terpandang indah, gemah ripah loh jenawi, enggak. Bahkan negeri yang tandus di Makkatul Mukarramah itu kemudian Allah turunkan keberkahan kepadanya. Kenapa? Karena Nabi SAW yang menghancurkan 300 sekian berhala itu, lalu hilang di situ yang namanya pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Coba di Ramadan saja. Kenapa? Suruh libur semuanya, tapi duit yang tadi 1 bulan dari 12 bulan itu dibagi kemudian dikasihkan semuanya. Pak RT harus amanah. Ini kuncinya di situ juga. Kalau bupati yang ngebagikan sendiri repot ya Pak ya. Pak RT kuncinya harus amanah. Saya ingatkan Pak RT ya, karena saya juga ikut serta kadang-kadang mencari tahu. Ya, kita kadang-kadang nggak tega hati. Dia masalah saudara saya Ustaz. Saudaranya cincinnya banyak, HP-nya 4 ya. Yang keinget saudaranya dulu, yang masyarakatnya lah gitu. Jadi maksudnya kalau yang RT juga amanah, ya gampang itu ngebaginya sudah. Jadi enggak lu lagi, dia lagi. Ya, kadang-kadang kita ada bantuan turun, dia lagi. Seperti itu. Sampai saya kaget kemarin itu ada kasus, ya Allah. Orang tua ini dijadikan manfaat untuk meminta sumbangan. Akhirnya nggak enak RT-nya. RT-nya bilang, gimana kamu ini? Ini sudah banyak bantuan sampai berlebih-lebih. Ternyata ketika dicari tahu sama orang tua ini, duit saya di sana ada sekian juta, di sana ada sekian juta. Ya Allah, sampai dia wafat orang itu berhutang, nggak tahu gimana cara dia bayar nanti. Kita kadang-kadang terlalu tamak, enggak ingin mengambil apa yang menjadi hak kita. Tapi kalau bisa yang punya orang semuanya, kalau dia nggak tahu kita semuanya. Inilah kemudian menjadi cara, maaf Bapak ya. Lalu kemudian nggak bisa hadir setiap kelurahan tadi itu 1 keran aja, ya, yang bisa gratis. Terus teman saya ada bilang begini katanya, Saat nggak mungkin kalau seandainya semua mau dibayar gratis. Nanti malas masyarakat kita, nggak jadi berani, pengecut dan lain sebagainya. Demi Allah, yang saya maksud gratis itu bukan kemudian memanjakan, enggak. Bukan itu. Ada sahabat kemudian ingin pergi bekerja, mendadak tiba-tiba dia telat, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau kejar itu bisnya. Tapi kata istrinya, sudah bang, nggak usah istirahat saja. Sayang, ada uang lemburnya, anak kita ada 3 di belakang. Akhirnya dia kejar bis itu, kemudian ketemu lubang terjatuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit sampai ke Sangatta. Innalillahi. Coba, karena ingin mendapatkan itu. Oh, nanti kalau mau dikasih air gratis boros dia, ya dikasih budgetnya. Pokoknya saya kebutuhan saya nggak lebih lah. Sebulan itu saya perhatikan kalau isi profil tank itu nggak lebih dari 15 profil itu. 10 kurang lah. Karena saya cuma berdua sama istri saja, anak saya sekolah kan keluar. Nah jadi ya 10 kubik itu aja nggak sampai, berarti sekitar 60-an ribu saja dibiayai. Kalau nanti dia mau pakai boros-boros nggak dijaga, dia mau tumpah-tumpahkan air, itu beda, dia bayar sendiri. Begitu juga dengan listrik, ada budgetnya, nggak kemudian digratiskan suka-suka. Ingat saudara saya di Kiani, ada Pak siapa di Kiani dia. Saya waktu itu tanya, kenapa ini air nggak dimatikan?
nggak ada tempatnya lagi, udah Ustaz, udah terus ya ini hidup aja terus siang malam akhirnya hidup gitu kan. Waduh kata saya. Nah jadi maksud saya seperti itu. Kalau dikelola dengan baik, masya Allah bro, ini luar biasa seperti itu. Lah jadi ngalor ngidul kemana? Sudah surpa ya? Karena nanti ada lanjutan dan ada masalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan dan ketenangan itu adalah aset yang paling berharga ketika itu diberikan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siapalah yang nggak punya masalah? Nggak ada yang nggak punya masalah. Bahkan Rasul pun itu hidup dengan masalah. Oleh karenanya tidak ada yang perlu kita khawatirkan terkait rezeki sepanjang kita mau ikut aturan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang mungkin bisa saya jadikan bahan untuk mari kita sama-sama merenung pada awal perjumpaan kita ini. Sesungguhnya kehidupan itu benar-benar mudah. Sesungguhnya kehidupan itu benar-benar mudah. Tapi kuncinya mau ndak kita patuh. Patuh di sini adalah serius. Hadirkan hati kita di rumah tangga kita, di masyarakat kita. Betul-betul kita serius melibatkan penguasa langit dan bumi. Kebayang kalau enggak usahlah, kalau bupati di Berau kemudian memerintahkan libur Ramadan, pokoknya bagaimana penuhi bermunajah kepada Allah. Saya nanti yang berikan uang tadi yang 46.000 kali sekian. Ya Allah, itu yang mendatangkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, hadirin yang dirahmati Allah, sebaliknya, kalau kita tidak mau melibatkan penguasa langit dan bumi, maka hidup ini akan benar-benar melelahkan. Apalagi kemudian kita sok tahu, padahal kita ini diciptakan, tapi kita sok tahu dari Sang Pencipta, sehingga kita tak peduli dengan petunjuknya, kemudian tidak menghiraukan aturan-aturannya, enggak merasa juga khawatir kalau ada anak, istri kita, tetangga kita yang kemudian juga lalai dari aturan-aturan Allah dan sunnah-sunnah nabinya. Bagaimana bisa mungkin kemudian kita hidup pontang-panting? Kalau kata Ustadz UAS itu, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang malam tunggang langgang. Kita mengejar dunia, sibuk untuk mengupayakan agar dapat menggenggam dunia. Tapi kalau menggenggam jabatan memang kayaknya kalau gak sibuk gak jadi ya. Jadi semuanya harus disibukkan. Lalu kemudian kita melupakan pemilik dunia itu sendiri. Maka tidak ada kata yang pantas diberikan kepada seorang manusia yang kemudian dia merasa kepengen menggenggam dunia, tapi dia melupakan yang sang pemilik dunia itu sendiri, kecuali dengan kalimat kebodohan. Itu makanya disebut dulu jahil, karena mereka tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dekat dengan pemilik dunia itu sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah garansi langit yang Allah berikan ketika kita mau bersama-sama istri anak kita, keluarga, masyarakat kita, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berarti wakal kan, ada tawakalnya di sana, berimannya di sana, dan lain sebagainya. Saya berharap mudah-mudahan ke depan kegambar sama saya. Semestinya Berau juga bisa punya suasana kayak di Makkahul Mukarramah.
di Madinah. Tanyakanlah sama orang-orang yang sudah berangkat umroh atau haji. Tenang nggak ibadah di sana Pak ketika itu? Yang niatnya ikhlas ya. Tenang. Kenapa tenang Pak? Karena kita udah nggak mikirin kehidupan dunia lagi Pak ya. Udah bayar sekarang 100 sekian juta Bapaknya. Karena kita udah bayar, nggak mikirkan lagi. Nah itu maksud saya, inilah tugas dari para pemimpin. Ciptakan yang seperti itu. Kan kebayang sama kita kalau seandainya saudara kita jadi sibuk, habis waktunya, ya kecuali yang pemalas ya. Karena memang tadi dia mikirkan 5 anaknya ini bagaimana ya Allah, nggak cukup di bawah ini saya sudah hitung-hitung minimal orang suami istri yang punya anak 1 kalau penghasilannya di bawah 5 juta maka itu mustahik, bukan muzaki dia, nggak cukup Pak, nggak cukup. Maka yang punya TPA juga jangan pelit-pelit menggaji gurunya, cari caranya gimana. Alhamdulillah guru-guru di Markas Quran Khairul Ummah, tiap guru meskipun ngajarnya cuma sehari 1 jam, tapi pernah saya tanya berapa terima setiap bulan, rata-rata sudah di atas 2 juta. Masya Allah. Kemudian dibantu lagi dengan pemerintah, alhamdulillah. Ini kita kadang-kadang 350.000 aja ngerasa aduh mahal banget Mbak ini. Biar banyak orang yang menjadi berkah. Nah kalau itu dipikirkan oleh pemerintah, Masya Allah, air kita gratis, listrik kita gratis, enggak jadi manja insya Allah. Tapi paling tidak orang akan bisa kita arahkan, ayo kamu dekat dengan Allah, ayo kamu dekat dengan Allah. Maka insya Allah nanti yang akan bersemangat itu hanya mencari lebihnya, biar bisa apa Pak? Biar bisa mungkin lebih bahagia. Saat saya kayaknya nggak enak deh kalau bawa motor terus, karena anak saya sudah 4, boleh nggak saya punya mobil ya, ayo usahakan hal seperti itu. Tapi dia sudah tidak lagi sibuk berpikir tentang bagaimana sekolah anak saya, terus kalau sakit seperti apa nanti. Ya Allah, bisa Pak, bisa. Sakit itu gratis. Saya kan dokter, saya suka hitung-hitung. Ini uang segini di ini kan. BPJS itu fungsinya takaful, saling tolong menolong. Ya. Tapi permasalahannya ada saja segelintir orang yang rakus dan tamak dengan uang BPJS, itu masalah. Padahal itu kalau memang betul-betul dikelola dengan baik, bahkan katanya Barau menganggarkan hampir 12 miliar untuk ngasih ke rumah sakit. Jadi kalau seandainya sehat pun kita aman, kemudian pendidikan pun kita aman, bahkan sampai beras kita pun aman. Ya Allah ya Rabb, insya Allah sebagaimana kita umroh dan haji, kita tenang beribadah ya, terus aja masuk ke kamar cuma numpang mandi ganti baju balik lagi ke masjid. Saat kalau kayak gitu nanti hidup nggak ada seninya. Insya Allah ada seninya, insya Allah. Kan cuma Ramadan aja ya Pak ya. Wallahu bisawab, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah pekan-pekan berikutnya kita masih tetap membicarakan tentang garansi langit. Kita berharap mudah-mudahan keberkahan demi keberkahan itu akan datang dalam kehidupan kita ketika kita tahu bahwa sesungguhnya pengabdian kepada Allah itulah cara terbaik kita untuk mendapatkan semua keberkahan, kebahagiaan dan percepatan itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.